Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena dengan rahmat dan dengan izinnya semata pada saat ini kita berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita ini sungguh-sungguh tidak pernah kami bayangkan. Kami datang ke Sengkang oleh karena saya mendapat undangan dari panitia pelaksana Muktamar ke-10 As'adiyah sebagai seorang alumni pesantren As'adiyah yang sudah kurang lebih 31 tahun lamanya meninggalkan kota Sengkang. Saya berada di Palu Januari 1978 karena ditugaskan oleh Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang untuk menjadi dosen pada Fakultas Usuluddin IAIN Alauddin di Palu. Dan pada saat ini sudah kurang lebih 21 tahun lamanya. Saya ini orang As'adiyah. Sejak kecil belajar pada madrasah As'adiyah di Sengkang. Dan pada waktu saya sudah di Sanawiyah, termasuk tangan kanannya Gurutta, Andre Gurutta Haji Yunus Maratan. Dulu pernah saya datang ke Pumpanua ini pada waktu Muktamar As'adiyah Pumpanua. Kira-kira tahun 1966 yang lalu. 32 tahun yang lalu, alhamdulillah, betul-betul di luar dugaan kenapa saya berada di hadapan bapak-bapak lagi sekarang ini. Jadi kedatangan saya untuk menghadiri Muktamar As'adiyah ke-10. Dan ternyata para muktamirin muktamirat memberikan kepercayaan kepada saya, salah seorang anggota formatur, menyusun pengurus besar As'adiyah itu. Dan alhamdulillah
mulai jam 7 pagi tadi saya sudah rapat bersama Guru Haji Abdul Malik di rumah beliau, dan seluruh personalia dari pengurus besar As'adiyah sudah selesai disusun. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama, susunan pengurus As'adiyah sudah sampai di tangan para pengurus cabang seluruh Indonesia. Di muktamar itulah Bapak Tumalebita Haji Hasan dengan beliau tadi ini menghubungi saya. Saya pikir memang saya belum berangkat juga ke Palu. Memang rencana insya Allah besok. Kupikir iki lebih mojo ke jokene ye tudah-tudangnya. Kira-kira begitu. Jadi kedatangan saya ke Sengkang hari Sabtu, muktamar itu dibuka. Salah satu cabang minta lagi sebelum dibuka muktamar, saya juga memberikan ceramah Isra Mi'raj. Yaitu salah satu cabang kira-kira 7 km di sebelah barat kota Sengkang. Namanya cabang Lama Sapah. Saya tiba malam Jumat di Sengkang. Hari Jumat langsung mengikuti peringatan Isra Mi'raj di cabang sana. Muktamar dibuka hari Sabtu pagi. Sekarang muktamar ditutup saat tadi malam. Alhamdulillah, kedatangan saya di Sengkang ini insya Allah ditutup lagi dengan peringatan Isra Mi'raj di Pompanua ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, berbicara tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ada dua hal yang lebih dahulu harus kita miliki. Yang pertama, niat kita yang harus diperbaiki. Bahwa kita ini memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena didorong oleh rasa cinta kepada Rasulullah. Jadi karena rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sampai kita melaksanakan peristiwa peringatan Isra Mi'raj ini. Kenapa? Oleh karena kita berdasar kepada sabda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang sungguh-sungguh cinta kepadaku, maka aku akan bersama dengannya di dalam surga di akhirat nanti. Jadi kalau kita melaksanakan peringatan Isra Mi'raj karena didorong oleh rasa cinta kepada Rasulullah, kehadiran kita ini merupakan bukti bahwa kita semua cinta kepada Rasulullah. Maka kita harapkan insya Allah akan bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga di akhirat nanti. Bersama dengan Rasulullah itu adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Sedangkan bersama saja dengan Pak Camat, biasa kita sudah merasa ada nilai tambah rasanya. Apalagi kalau sama-sama Pak Bupati. Atau satu waktu kita bersama dengan gubernur.
Ya rasanya kita ini ikut menjadi orang besar. Ini baru bupati, baru gubernur. Apalagi bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga di akhirat nanti. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa berbicara tentang peristiwa Isra Mi'raj yang harus kita gunakan, yaitu iman kita di dalam hati. Tepat ilalan ma'atitah. Maka dari tungat-tungang risid dewan ni rivalangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh rimasiji tanah haram, lau rimasiji Masjidil Aqsa. Kita tidak bisa menggunakan akal. Kalau orang mau menggunakan akal pikirannya menghadapi peristiwa Isra dan Mi'raj, maka peristiwa ini tidak masuk di akal. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya kurang lebih 1350 km. Pada waktu itu kendaraan orang hanya onta. 1 bulan berjalan ke sana dan 1 bulan kembali, sehingga 2 bulan dalam perjalanan PP. Nabi Muhammad menyatakan tadi malam saya ke sana dan pulang juga. Tadi malam omong kosong besar. Ini kalau orang menggunakan akal. Peristiwa ini omong kosong. Apalagi mau naik ke langit. Sedangkan pesawat yang sudah paling teknologi canggih sampai pada saat ini belum mampu mencapai langit pertama yang pernah dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipakai Nabi Muhammad ke langit? Menggunakan pesawat paling modern saja tidak mampu. Karena itu menggunakan akal, orang akan mengatakan peristiwa ini adalah peristiwa omong kosong. Itulah sebabnya setelah sebentar selesai Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, banyak orang langsung murtad, langsung keluar dari agama Islam. Tidak percaya karena memang dia menggunakan akal pikiran. Oleh karena itu, maka yang kita gunakan sekarang yaitu iman kita di dalam hati. Tepat ilalan na'ditah. Sekarang kenapa kita harus percaya kalau peristiwa itu terjadi? Kita percaya oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan peristiwa ini, menyampaikan di dalam ayat suci Al-Quran. Allah Ta'ala rampai lalan akorangnya. Maka Nabi Muhammad malalam memengi. Ayat berisra Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mafacingi fuat palalangingi Nabi Muhammad risid dia wami pole rimasige tanah haram law rimasige masjidil aqsa. Al-Quran yang menyampaikan. Sedangkan Al-Quran itulah kata-kata yang paling benar. Tidak ada lagi kata-kata yang melebihi kebenaran Al-Quran. Allah menyatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak, yaitu kebenaran yang berasal dari Tuhanmu. Nah, yang rasanya kebenaran mutlak
soewe tonangi 100 tahun matu tonang sampai dunia kiamat benar. Ini namanya kebenaran mutlak. Hari ini benar, 100 tahun yang akan datang benar, sampai dunia kiamat benar. Hanya Al-Quran yang memiliki kebenaran seperti itu. Selain daripada Al-Quran sudah berubah semua kebenarannya. Kemarin benar, hari ini sudah tidak benar lagi. Sama dengan pemerintah Orde Baru pun benar. Semua rakyat Indonesia menyatakan pemerintah Orde Baru itu hebat. Dan itulah kebenaran pada waktu itu. Hampir seluruh rakyat Indonesia mengagung-agungkan Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi di zaman reformasi ini bagaimana? Masih bagus kata Harto itu? Atau Orde Baru masih bagus sekarang? Inilah yang disebut kebenaran, relatif kebenaran dari manusia. Artinya kemarin benar, hari ini sudah tidak benar lagi. Hari ini benar, besok belum tentu benarnya. Sedangkan kebenaran Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Hari ini benar, besok benar, sampai 100 tahun yang akan datang benar, sampai dunia kiamat itu tetap benar. Oleh karena Al-Quran yang menyampaikan Nabi Muhammad memang berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka kita percaya karena yang menyatakan itu adalah Allah, menyatakan di dalam Al-Quran. Siapa orang yang mau coba-coba menyatakan bohong itu Al-Quran, maka dia sudah tidak Muslim lagi. Karena kalau dia mengatakan omong kosong itu Nabi Muhammad, biar Al-Quran berkata begitu omong kosong, berarti dia sudah nampak beli di Allah Ta'ala. Dena na tapari ada na kuange, ya kodena na tapari ada na kuange, de tona tu na tapari kung Allah Ta'ala. Ya kodena na tapari kung Allah Ta'ala, kaberi, itu asan na. Ini Pak. Begitu pula Mi'raj Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad berada di langit. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, afatumarunahu ala ma yara walakad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Melok pagak pangeway Muhammad rituju adan naita riwatu angkana risidratil muntaha. Indah sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sidratil muntaha okoni romonro suruga arak da kena tomatak poe. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pada malam itu berada di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat, suatu tempat di atas langit yang ketujuh. Siapa orang yang mau menyatakan omong kosong itu Al-Quran, betul napa belle ada nakuange. Ya ko napa belle ada nakuange, napa belle itu pun Allah Ta'ala. Ya ko napa belle di pun Allah Ta'ala. Betul nah dia itu nangakuni pun Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Ya ko dia nangakui sebagai Tuhan. Tanya na tu sangat kafir itu asanlah. Oleh karena itu, kita menerima peristiwa Isra Mi'raj ini dengan menggunakan iman. Kita imani karena Al-Quran menyatakan begitu. Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad berisra, dan Al-Quran menyatakan Nabi Muhammad bermi'raj. Sami'na wa ata'na. Kita yakin dan percaya peristiwa itu terjadi. Kita telah maklumi bersama bahwa sebelum Nabi Muhammad itu berisra, Nabi Muhammad ditimpa oleh bermacam-macam musibah. Nabi Muhammad ditimpa oleh bermacam-macam cobaan. Kita sudah mengetahui bersama
bahwa yang selalu mendampingi Nabi Muhammad melaksanakan dakwanya sebagai seorang rasul, mengorbankan hartanya demi kesuksesan dakwah Rasulullah, yaitu istrinya Siti Khadijah. Bisa dibayangkan seseorang yang selalu mendampingi kita, berkorban untuk kesuksesan kita, kemudian mati. Bagaimana perasaan kita? Luar biasa beratnya itu perasaan, beban itu. Meninggal, ini musibah. Habis itu meninggal lagi Abu Talib. Abu Talib ini adalah paman Rasulullah dan pemimpin Arab Quraisy. Sedangkan orang-orang Arab Quraisy inilah yang selalu menentang dengan kekerasan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak bisa leluasa berbuat tidak baik kepada Nabi Muhammad, oleh karena dilindungi oleh pamannya Abu Talib sebagai pemimpin Arab Quraisy. Bapak-bapak ibu bisa bayangkan kalau tadi selalu kita dilindungi, kemudian pelindung kita itu sudah mati, kira-kira bagaimana? Bisa dibayangkan orang sudah leluasa berbuat apa saja kepada kita. Dan memang begitu. Sahabat Rasulullah. Nah, ini adalah musibah. Nah, kemudian berhijrah ke Taif, disambut dengan lemparan batu sampai berdarah-darah kakinya. Ini pun adalah musibah. Tetapi ternyata musibah-musibah inilah yang merupakan penyebab sehingga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan rahmat oleh Allah. Betuan na oleh ukun rumah rupa-rupanya cobaan, rupa-rupanya musibah. Nah, kena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rupanya ada rahmat yang mau diberikan kepada Nabi Muhammad sampai musibah itu bertubi-tubi. Apa itu rahmat? Setelah bertubi-tubi musibah, Allah berikan rahmat kepada Nabi Muhammad, yaitu mengisrakan dan memirajkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita perlu mengambil hikmah. Hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Perlu kita paham. Maka da iya tu atu-atu ngerilina de tu natolimanya mataru-taruta we. De natolisanna mataru-taruta we. Tidak ada seorang manusia dari kecil sampai nenek-nenek senang terus. Ya. Tidak ada seorang manusia dari kecil sampai nenek-nenek nikmat terus. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan di dunia ini itu berpasang-pasangan. Nareko pure nareta wesi diva penyamang. Jaga-jaga ko. Dan itu nameta angkat musibah. Cele-cele. Na cele-cele itu musibah, Pak. Karena itu di dalam agama Islam dikatakan apabila nareko terima kosidiva penyaman, jangan terlalu larut, terlalu hanyut dalam kenikmatan. Karena ada musibah mengintai kita. Selesai musibah, selesai nikmat, maka musibah bisa muncul. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan wali rabbika fasbir. Bahwa musibah-musibah itu adalah kehendak dari Tuhanmu. Fasbir, karena itu bersabarlah. Jadi narik kung natimpati di musibah, narik melok mala hikmah pula di peristiwa Isra Miraj Nabita, narik kung katotoli natimpa musibah na tuju madu parupa pacoba. Aja
nataliwat-liwat sarata melok itu naripung Allah Ta'ala pak penyaman. Inilah yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan keadaan negara kita Republik Indonesia sekarang. Pada waktu Presiden Soeharto memimpin bangsa Indonesia ini, selesai periode pertama, karena rakyat Indonesia menganggap Pak Harto itu sukses, maka dipilih lagi pada periode kedua. Pak Harto memimpin bangsa Indonesia pada jabatan periode kedua, dipandang sukses lagi, dipilih lagi pada periode ketiga. Sukses lagi, diangkat lagi menjadi presiden periode keempat, periode kelima, periode keenam. Dan pada waktu itu dirasakan sekali bagaimana peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tadinya petani-petani kasih semin mengalah saya atau ilalan nasi tahunya. Tapi pada waktu itu bukan lagi satu kali, tapi banyak petani mengalah katal ilalan nasi tahunya. Dirasakan nikmat. Iyo kami tahu ilalan na kota pakai kadera kanjak. Makanjak kaderana pakai listrik, pakai televisi hukum ilalan na kota. Tapi waktu itu Pak, kita berada dalam keadaan nikmat. Make gatau di desa, manyamang ya tutungan dan ya sepi kota. Ini kenyataan. Nah, disangkanya nikmat terus mau terus menerus nikmat seperti itu. Tidak pernah kita bayangkan negara ini mau terbalik. Setelah Pak Harto berada di Mesir, terjadilah demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Setelah beliau pulang, dikiranya mau siang terus. Karena waktu Pak Harto itu memimpin selama kurang lebih 32 tahun siang terus. Di Indonesia ini tidak ada yang sangka waktu malam sudah mau tiba. Ya, sang itu 5 besok. Padahal melo di Tamawan ni. Sekalinya beliau datang, maka masuklah waktu malam. Sekarang Indonesia dalam keadaan malam. Artinya seluruh dunia tahu bahwa yang paling susah hidupnya sekarang di dunia adalah bangsa Indonesia. Iya. Nah, ini adalah musibah. Musibah yang menimpa bangsa kita ini. Setelah kita diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menerima nikmat, menerima rahmat, jangan lupa. Jangan hanyut dalam rasa nikmat dan rahmat itu. Ketahuilah, angkat musibah itu dicelek-celengi. Nah, sekarang kita berada dalam keadaan susah. Bangsa dalam keadaan kena musibah. Nah, sekarang dalam keadaan musibah ini, jangan pun kita terlalu larut dalam rasa susah. Sekalipun di kota-kota itu sudah sangat susah sembako, tapi jangan terlalu larut dalam rasa duka. Karena sekarang waktu malam, ada lagi waktunya nanti siang pasti tiba juga. Tak sekian niat teru-teru. Tidak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Inna ma'al usri yusra. Setelah selesai kesukaran-kesukaran, maka kemudahan-kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setelah Presiden Habibie dan setelah sidang istimewa itu dilaksanakan, kita akan mengadakan pemilu tinggal beberapa bulan lagi. Maka kita berharap setelah malam siang akan tiba. Dalam arti kesejahteraan rakyat Indonesia bisa berubah kembali
Setelah kita menjadi susah, diharapkan pada masa yang akan datang rakyat Indonesia menerima kesejahteraan bisa melebihi daripada yang sudah-sudah. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah setelah bertubi-tubi musibah, maka diberikanlah rahmat oleh Allah, berisra dan bermi'raj sampai ke langit yang ke-7 tingkat. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, yang terpenting di sini bagi umat Islam Indonesia harus mengetahui, sekarang rakyat Indonesia kurang lebih 200 juta jiwa. 180 juta itu adalah orang Islam. Hanya 20 juta yang bukan orang Muslim. Oleh karena itulah maka umat Islam hendaknya berusaha agar negara kita ini selalu dalam keadaan aman. Karena apabila negara ini aman, negara ini dalam keadaan makmur, maka yang merasakan keamanan dan kemakmuran itu adalah umat Islam itu sendiri. Sebaliknya, kalau negara ini kacau, Indonesia ini susah, maka yang paling banyak merasakan penderitaan adalah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada seluruh umat Islam kiranya tetap membina kerukunan itu, persaudaraan, dan menjaga keamanan. Kalau negara kita ini susah, umat Islam yang susah. Kalau negara ini aman dan baik, maka umat Islam itulah yang menerima kebaikannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Subhanalladzi asra bi abdi. Maha suci Allah yang memberangkatkan hambanya. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata bi abdihi. Mafacingi kuapalalengengi atanna. Bi abdihi atanna. Yang dimaksud bi abdihi di sini atanna pun Allah Ta'ala, ia dari itu Nabi Muhammad. Magi nade nak kadakuannya subhanalladzi asra bi Muhammad. Magi nade na tapulan sunni bawang asarna Nabi Muhammad. Asra bi Muhammad. Ya kita maka dekungi asra bi abdihi. Palalam pendingin ni atanna. Ulama tafsir menjelaskan. Barangkali pada irisak. Maka dan ia sifat kami nam melebihi nafung Allah Ta'ala. Ia naritu sifat mapaka atangengi ale naritu Allah Ta'ala. Nigi tahu. Tuli mapaka atangi ale naritu wange. Majepu ia tona tu tahu. Kami nam melebihi risisena pun Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara selalu suka sembahyang. Maka ketahuilah, orang sembahyang itu adalah orang yang memperhambakan dirinya kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara suka puasa. Ketahuilah bahwa berpuasa itu adalah orang memperhambakan dirinya kepada Allah. Karenanya siapa yang suka sembahyang, siapa yang suka puasa, dan siapa yang selalu beribadah kepada Allah, maka orang itu adalah orang memperhambakan dirinya kepada Allah, dan orang itu adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabat Nabi Muhammad tahu kami mapakaatannya lenaripuannya. Dega basit ditahu jauh mapakaatannya lenaripuannya melebihi Nabi Muhammad. Makwana naro ilalan na iya emak kade pengallah ta'ala asra bi abdihi nafalalan ni atanna. Denak kada nafalalan Muhammad. Nafalalan ni atanna nasabak Nabi Muhammad na
tahu kami na mapakaatan ni alena rikung Allah Ta'ala. Nasabak Nabi Muhammad dan nagagacau mapakaatan ni alena rikung Allah Ta'ala. Karena itu Nabi Muhammad pula lah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang dimaksud Masjidil Haram di dalam ayat ini ialah dari Baitullah, Ka'bah. Jadi Nabi Muhammad bertolak dari Ka'bah itu menuju ke Masjidil Aqsa. Ini Ka'bah kapan datangnya? Kapan dibangun itu Ka'bah itu? Di antara ulama tafsir menyatakan Ka'bah itu sudah ada memang baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Anta memang ni Ka'bah. Inapa nafancaji pun Allah Ta'ala Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam opui Ka'bah nombor makka siweri pun Allah Ta'ala. Iyana pun apa kelori puang ngerilan na aku rangi. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Naya bola yariga ondrong akasia yang pertama sekali dibangun di bumi ini untuk ditempati manusia beribadah, yaitu Ka'bah yang ada di Mekah. Lega ada ondrong akasia yang lebih dulu adanya daripada Ka'bah menurut Al-Quran. Jadi ulama tafsir menyatakan Ka'bah itu sudah ada memang dibangun oleh malaikat menurut sebahagian ulama tafsir. Baru diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Adam beribadah di Ka'bah itu. Kemudian ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini siapa yang bangun? Ulama tafsir menyatakan yang membangun Masjidil Aqsa yaitu Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman mebu yaitu Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman ini adalah raja dan Rasulullah. Di dalam kerasulannya beliau itulah, dan di dalam kerajaan beliau itulah Masjidil Aqsa ini dibangun. Di dalam perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di situ di dalam hadis diberitakan bermacam-macam hal yang dilihat oleh beliau. Salah satu di antaranya rialalangan nabita, dia melihat ada seorang menanam matanang iriede mengalir ya rawengit. Ini perlu diperhatikan. Ini untuk para petani ini. Perlu siapa? Kira-kira bine agaro wedding itanang nile itu mengalak koralingi. Apa angka bine ni kana bita makwaru? Sedangkan nawet kataluni mengalalen nasitamne paggalu terbuka main luar biasa itu. Nyaman na sedih. Bisa dibayar ke yakung batana ki kuelei mengalah ki korawengi kira-kira so gimana paggalune. Matana ki barlek kuelei maksape barlek ki korawengi. Tanang lengat kuelei itabang nilang korawengi. Karena Rasulullah melihat hal seperti ini. Sebelum ada pengairan tapi kasitan bisa mengalir nasitamnya. Tetapi karena bagaimana membuat bibit itu sedemikian rupa sehingga bisa sekarang panen orang 3 kali 1 tahun. Nah, kalau ilmu dan teknologi canggih tentang pertanian, yakin saja pada satu saat bisa terjadi seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Matanang yele mengalir dia rawingnya.
Sekalipun sekarang belum ada, tapi satu saat yakin akan bisa terjadi dengan ilmu dan teknologi. Karena hal ini nyata-nyata dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan. Nah, ini perjalanan Nabi Muhammad. Hikmah apa yang bisa diambil dari perjalanan ini? Yang bisa kita petik, yaitu sesungguhnya Allah secara tidak langsung memerintahkan kita, ya berjalan-jalan jugalah, berwisatalah ke kampung orang juga. Betuan na aja na tulog kumi kampung tamonro. Sisa-sisa joka-joka to kiki kampung na tawe mi te kampung na tawe. Apa nalok kilalan na kampota denule berkembange akatutunget ta. Joka-joka ki lokasi tolai ako pagalu ki padarak ki. Itu orang-orang Bali dengan orang Jawa yang miskin betul di kampungnya. Dia tinggalkan kampungnya pergi ke Tolai, ini Sulawesi Tengah ini. Ke sana buka main, buka empan, magalum ni, mapangempan ni. So gimana nih bali si bawa Jawa wekor. Padahal pada waktu di kampungnya itu miskin. Dan banyak orang pada waktu tinggal di kampung tidak ada perkembangan. Tapi setelah pindah kampung, ni malas kapak di kampung, nah tahu macam-macam kan ini usaha. Ternyata di sana memang bisa meningkat. Iya. Itulah ulama hukama. Andre Gurutta atau Andri Kaiwe nakala lapangan ni. Maka dia itu anak-anak panah, bapak-bapak itu biasa melihat panah itu selama anak panah tulen kamu macek ngokui nona dia itu nulepakan nepanewe. Ya aku toli mono to mi macek kindona dia nulepakan nai makotomo tu. Tapi upana natalita iero anak panai nasalai nona lalu tu dia joka mesti bahkan naik kuriaro. Pakenna. Begitu juga lah kita ini. Mungkin di sini kita tidak bisa pakai naik. Ya ko joka ki insyaallah pakai naik. Pada toh pakai naron nangis anak panai. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan panjuru. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan menyebarlah fantashiru fil ard wa batabu fadlan min Allah kasandra ko rilawon na tanay aja na tulukum ito monro wa batabu fadlan dan di sana itu ya kota tasandra no tuntun yari gasapa ni rupa lebih rendah kuamu antara lain dalle bantana na reking anak ayah ko tulito monro to mi bawan ngoko paling tamatan sana via mi kafan ngoko ya ko dei misalnya bompanua tamatan sana via mi tu tapi coba gari losengka yari kalau di panda wadingi sarjana kor wadingi master wadingi doktor apa ko de nele cetak doktor kira-kira begitu Pak. Inilah salah satu hikmah daripada perjalanan Rasulullah di dalam kehidupan kita ini. Kemudian Rasulullah SAW menurut hadis Nabi di Masjidil Aqsa itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penjemputan, jemput Nabi Muhammad. Yang menjemput Nabi Muhammad bukan orang seperti kita. Nah ia jemput ingin Nabi Muhammad, ia nari tu sininna Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam diperintahkan pergi jemput di Baitul Maqdis. Demikian pula beribu-ribu malaikat diperintahkan turun dari langit pergi jemput Nabi Muhammad. Jadi penjemputannya Nabi Muhammad luar biasa. Ya Nabi-Nabi yang suruh Allah Ta'ala masabu-sabu mana nih? Tahu matina. Tahu mati. Jemput Nabi kita. Ya kau ini kira-kira ada jemput tomate maga tak sedih.
Ibu-ibu ya kalau ni cuma tu ni nasa bosi-bosi tu ni. Lalu ikut buru. Irisa mak deh. 10 di tahun mati ramai. Nak kajo-kajo kami lo dupai kan. Deh, nak tenang lari tak penrak. Iya. Nah, ini Nabi Muhammad penjemputannya seperti itu. Bisakah orang mati menjemput? Di dalam agama Islam, maka dia tu tahu narik ko mati, tu buka syarat Nabi mati. Tak faham? Nasa barilan na wasakale tayo ang katubuka syarat ang katutubu alusu. Ya ko mati ki tu buka syarat Nabi mati. Iya tubuh alusu tadi nang kanana mati. Dan itulah yang disebut rohani. Angka tu buka syarat angka tu rohani ta. Narek ko mate ki tu buka syarat ta milemma yana rubulu. Na yakka tubuh alusut tade nang kana mate. Inilah tubuh alusut rohani daripada rasul-rasul itu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan. Sebentar ini Nabi Muhammad mau naik ke langit. Dan saya ingin membawa bapak-bapak dan ibu-ibu kita sama-sama ke langit sebentar. Iya. Nabi Muhammad mau menuju ke langit. Sekarang langit itu di mana? Hegi mundur setengah lagi ya. Narik tidak, itulah yang disebut al-falakul Allah, falak tertinggi. Menurut ilmu filsafat, nanti setelah dilewati falak tertinggi ini, baru kita sampai kepada as-samaul ula, langit pertama. Jadi bisa dibayangkan Pak, maka dari orang mamulangnya, najoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti dilewati semua bintang-bintang dan planet-planet itu. Sampai kita kepada planet tertinggi, tidak ada lagi planet di atasnya. Lewat dari itu baru sampai kepada as-samaul ula, langit pertama. Di situ baru mulai langit pertama. Nah, langit itu kata hadis Nabi itu ada pintunya. Tapi pintu langit jangan dibayangkan seperti pintunya masjid. Ini pintunya masih kayu. Di sana tidak ada kayu. Di langit tidak ada pohon kayu. Tapi Nabi mengatakan langit itu ada pintunya. Nah, sampai di situ Nabi ditanya oleh penjaga. Jadi langit itu ada penjaganya. Malaikat bertanya, siapa itu? Jibril berkata, saya Jibril. Dengan siapa? Usibawangi Nabi Muhammad. Ditampani dari kuannya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kenapa ni ukara pintu langit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya jiru ya tengah langit angka pajagana. Rekon kapajagana berarti apa yang pernah dikunjungi Nabi Muhammad, manusia tidak bisa sampai ke sana. Biar bagaimana tingginya ilmu dan teknologi manusia tidak bisa masuk di langit pertama saja, tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada pintunya, ada penjaganya itu langit. Taruh Amerika membawa pesawatnya ke sana. Kira-kira melo modal malaikat itu karengi babang. Ketua Amerika, pesawat Amerika boleh kan timpakan babang masih tak berata macam ni. Kira-kira melo modal malaikat. Kecuali barangkali aku untuk menikot TV ni agasan na artis mau main dandut di situ. Nahiburi malaikat beramanya-manyamang nyawana malaikat timpakan, inali itu nggak mau ditimpakan. Iya.
Jadi analisa filosofis, analisa filsafat itu menyatakan tidak mungkin ada manusia bagaimanapun tingginya teknologi tidak bisa masuk di langit yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, habis itu masuk langit kedua. Tomendre ke langit kedua dan apa-apa ada tomendre mikiat dengenge. Berata meter ikut nange, tomendre lantai 2. 3 meter lantai. Tidak seperti itu. Langit pertama, langit kedua itu kurang lebih begitu jaraknya itu. Sampai langit ke-7. Di dalam hadis Nabi, di langit itu ada macam-macam juga dilihat oleh Rasulullah. Sidi malaikat naruntu nabita. Yero malaikat aja ditebasi lepona. Nah, pakuan lepona ya malaikat ini dalam hadis Nabi. Ya komanda perpelor malaikat sewali limana narate tompur kese rialau. Yero sewali limana narate riaburat kese riorai. Yero lino si balon lolita nokumi palawangan aku panah. Malu potongan bu, ini malu potongan. Jadi tak sela ni nabita. Makutane nabita ko Jibril. Jibril ni gana yung makul ada lupuna hama. Agan hayya. Maka de Jibril iya na tu ya sa malakul maut. Iya na tu malaikat madu inyawa na kawerini noe. Jadi Nabi tanah perhatikan malu potongan ni. Ia nak boleh ya malakul maut Aja je makutana Nabi ta. Malakul maut. Naloka makutana riko. Ia melewat kutanan. Ini makar Nabi ta ye. Peko bicaramu madu inyawana atau werilino. Siabelan monrona. Na ikama sama mate. Siya bilang rona, na ikama sama mate. Na ikum itu bangalale na nyawa na tawe. Contoh konkret na. Alarapan na, onange tatesidnya soe. Di Saudi Arabia, 100 tau mate masama onange. Waktu na tatesidnya soe, Saudi Arabia. Persis tatesid dia sewe angka total 100 mati di Amerika. Nah, Saudi Arabia di Amerika ye agente bati sesoto makapala lutu. Indonesia ya kepada pulang itu nang matewe Indonesia tatesid di angka total 100 tau mati. Masama tatesid di Indonesia onruna siya bela-belangan. Tatesid di nang sewe ifadda pun itu mati ke Australia angka total 100 mati. Peko ni bacemu malakul mau. Malakala mau. Madu nyawana tahu ya siya bela-bela. Sila ada kau lupa kiri kanan. Iya. Maka de malakul maut Muhammad. Dena pak tu caraku. Madu nyawana tahu memang risetnya rupa tahu elino walaupun ada. Naik cari risetnya ikut itu sabawan ni papa ada mi baki be kuyoloku Papa ada mi baki ko tolong mandre baki kuyolo makumi rubawa rolino. Seni Muhammad, iya pada luna kuye. Sininna tengah-tengah tahu ciliran kemana kue tak catai. Lebih canggih daripada komputer pak. Ang kemana na si bawa waktu amatengan na ala rafana indotang asona salasa tatasindi materi ang kamero tercatat ang katolik kurang tapan gambaran na apa sedang kaga televisi na soting ko aga sana o Amerika o dingiri na tapan ako lolosotin na memang to roano malakul mau hingga di Indo baru
asona salasa koto ini monro ko aga sana sengkang ya saya bilang ronange inota to aga sana ye kalau pompanua indo baru ko sengkang ela raupa ko wala ada tatesi dito ela badu makotoro jadi latang kamanang ni cacat ya jiwi taman ibawang makanya tu indo baru marnin guna lari melo masubu dena wadi denu lari mau maga mau pega lari ni tatokki generator waktu na dia kanop saja dia bilang dikanopkan lebih canggih lagi dia kanop sudah bersamaan semua masih tadi ini orang-orang yang ada dalam daftarnya itu. Ini menunjukkan bahwa kita semua ini ada ajal semua. Kita punya waktu yang telah ditetapkan oleh Allah dan semua tercatat di tangan, di dalam catatan dalam komputernya malakul maut. Malolotok 3 matoatok 3. Karena itu kita selalu hendaknya mempersiapkan diri. Ajar atau makana mato apa apakah mas tempaja? Ya syukur ya ko mato akin apa mati tapi aku mati malolo di magani. Iya. Ini Pak. Ibu-ibu bapak-bapak yang saya muliakan. Ini Rasulullah mau kemana? Mau kemana Nabi Muhammad? Menurut ayat Al-Quran Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Tapi perlu dikatakan bahwa Sidratil Muntaha bukan di situ sasaran akhir daripada perjalanan Rasulullah. Nabi Muhammad ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat. Ini di atas Sidratil Muntaha. Di sana ada satu tempat di dalam istilah Al-Quran disebut wahuwa bil ufukil a'la, bahwa Nabi Muhammad sebentar akan berada di ufuk tertinggi. Ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ufukil a'la, tempat atau sasaran yang dikunjungi oleh Rasulullah, yaitu satu tempat, tidak ada lagi tempat di atasnya. Itu yang disebut al-ufukil a'la. Umpamanya kita berada di Sidratil Muntaha, masih ada tempat di atasnya. Naik di atasnya, masih ada lagi di atasnya. Sehingga kita sampai kepada satu tempat, di mana tempat ini tidak ada lagi tempat di atasnya. Maka itulah yang disebut al-ufukil a'la. Menurut ulama tafsir, menafsirkan ayat wahuwa bil ufukil a'la, bahwa Nabi Muhammad berada di ufuk tertinggi, yaitu satu tempat di atas langit, sudah tidak ada tempat lagi di atasnya. Di sana Nabi Muhammad ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang, apanya Nabi Muhammad yang berangkat ke sana? Kenapa Nabi Muhammad bisa sampai ke situ? Di sini perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diundang oleh Allah untuk bertemu langsung dengan Allah. Tetapi Nabi Muhammad tidak bisa bertemu dengan Allah kalau yang naik ke langit itu adalah tubuh kasarnya. Ya, narik tubuh kasaran na nabita. Natiri nendre rinfukil Allah nulle firuntu Allah Ta'ala. Aga sabak na sabak kira tubuh kasara hanya bisa hidup di dunia, di bumi kita ini. Dan lawan di tua tubuh kasara ribita bintan lainnya. Ala rafanna tubuh kacarata ipendre riulenge, kira-kira 1 jam paling tinggi kita sudah mati di sana. Kenapa? Karena bukan tempatnya tubuh kasar kita di sana. Apalagi mau di langit, mau ke langit,
maka tubuh kasar itu tidak bisa. Bukan tempatnya. Yakko tubuh kasaran na pendek Nabi SAW hancur Nabi. Karena itu bukan tubuh kasarnya Nabi Muhammad. Yang kedua, naya nakat taya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia dari tubuh Allah Taala. Meru sirun tubuh Allah Taala. Yakko tubuh kasaran na Nabi tanan maka dan dulu sirun tubuh kuannya. Ada sabana na sabapun dia gaga tubuh kasaran. Ia pada wadi sirun tu nareko tubuh kasar, sirun tu si bawah tubuh kasar. Tak paham. Saya bisa ketemu bapak-bapak. Karena bapak-bapak punya tubuh kasar dan saya punya tubuh kasar. Makanya sekarang kita bertemu. Maku kwa dena irulen mita sirun tu jinye setannya si bawah iblis. Ada sabana nasabah ini tubuh kasar rapta seperti inilah. Sedangkan dia punya tubuh kasar juga lain. Tubuhnya juga lain. Padahal jin itu ada di mana-mana. Tapi kapan kita bertemu dengan jin? Tidak pernah. Kenapa tidak bisa bertemu dengan jin? Oleh karena tubuh kita tidak sama. Itulah sebabnya. Malaikat Jibril. Pada waktu malaikat Jibril mau turun dari langit. Turun ke bumi menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril bisa dilihat di bumi apabila malaikat itu merubah dirinya berbentuk orang, berbentuk manusia. Kalau malaikat masih berbentuk seperti bentuk aslinya, tidak ada orang yang bisa lihat di bumi ini. Jadi karena Jibril mau datang ke bumi, maka Jibril harus menyesuaikan dirinya keadaan di bumi. Di dalam sebuah hadis, angka-angka Nabi sallallahu alaihi wasallam, silewo-lewo bicara di tengah masih gieh. Matangani cerita-cerita Nabi si bawa sahabatnya, tapaan kasih ditahu mapakai putih, boleh. Boleh renang di baban nama si dia tapal letu mewe si patumpu utu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mapakai putih ya tahu. Dan dari semakana boleh pegang nang ya tahu we. Jadi harus sabana Nabi tero neita. Neita ya tahu putih we boleh matumpu utu si bawa Nabi ta. Angka nak kutanari Nabi ta. Si bawa nang pura ni renang nabani tidak lama. Maboko ni runangi tau putewe runangi mapake putewe. Waktu na runangi maboko makutanin sabai pada makutanin sabai ni gaya runangi hai Rasulullah. Maka dia Nabi tayi runangi nasa malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril wading ni naita sabai nasabak berubah dirinya, dia rubah dirinya dari bentuk aslinya menjadi manusia. Kenapa dia rubah dirinya menjadi manusia? Karena dia harus sesuaikan dirinya dengan keadaan di bumi. Maka bisa bertemu dengan malaikat di bumi kalau malaikat berubah dirinya menjadi manusia. Begitu. Nah sekarang Nabi Muhammad mau ke langit, berada di langit. Dia mau bertemu dengan Allah. Dia tidak bisa bertemu apabila tidak sama wujudnya. Jadi narik ko tubuka saran na bitamon men relangye denu le tinute pungal Allah Taala na sabab pungal Allah Taala de ga tubuka saran na tapahan na pangiwan na negurta to panrita maka de to panrita we nyawana menre kanya tubuka saran na nyawana menre panrita pahang maka de narik ko nyawada Nabi Muhammad menre maja pude tonu les runte ku galatala aga sabana na sabab ngalatala tania nyawa apa narik ko nyawada Nabi Muhammad menre donu les runte ku nge na sabab ngalatala tania nyawa nari makpamaro agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendre
Saya menyatakan tania itu bukan sarana, tania itu bukan sunnah. Nanya Nabi Muhammad sallallahu ada atalan yang teginan Nabi Nanya atalan yang teginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut hadis beliau, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma arafallahu nuri min nurihi. Naya kaminang mamulange na pancadi fung Allah Ta'ala riyolotin na pancadi yamanan na alange nasaba yamanan na alange kori pancadi namana fung Allah Ta'ala aga na pancadi fuange riyolotin na pancadi alange. Maka dia Nabi nuri riolo dena pancaji pun Allah Ta'ala alangnya. Yang pertama diciptakan nur ialah nurku, tajakku. Dia nak dapat elori atrigut dapat tasawuf rita lai nur Muhammad. Saya yakin bapak-bapak yang sudah tua-tua ini tahu itu yang disebut nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang kedua sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana Nur Muhammad diciptakan oleh Allah? Nabi menyatakan min nurihi. Allah menciptakan nurku, yaitu dari nurullah. Jadi nurullah menjelma menjadi nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad sebentar menjelma menjadi Rasulullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, baik ilmu tasawuf maupun ilmu filsafat, demikian pula ilmu teologi menyatakan bahwa ada 3 susunan wujud. Allah di atas, di bawahnya Nur Muhammad, dan setelah Nur Muhammad barulah alam raya ini keluar. Jadi alam raya ini tidaklah langsung diciptakan oleh Allah. Alam raya ini alam, anggap ini alam payah, ini alam, ini Nur Muhammad, ini Allah. Jadi ini alam tidak langsung keluar dari Allah, tapi alam ini keluar dari Nur Muhammad. Jadi alam hanya berhubungan dengan Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad inilah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya di dalam agama Islam dikatakan Nabi Muhammad adalah An-Nabiul Awwalin wan Nabiul Akhirin. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dan juga Nabi pertama. Kenapa Nabi Muhammad disebut Nabi pertama? Mati Nabi Muhammad biasanya Nabi pamulang. Padahal ia disebut Nabi pamulang, ia itu Nabi Adam. Tapahani hakikinna Nabi Muhammad lebih riole adanna naya Nabi Adam. Lebih riole angkangenna naya Nabi Adam. Kaitan nur langit, Allah Ta'ala, Nur Muhammad, inapa ni alam? Alam di sini sudah termasuk, semua termasuk Nabi Adam. Jadi hakikinna Nabi Muhammad lebih riole naya Nabi Adam, bahkan lebih riole naya seluruh alam. Oleh karena itu, maka Nabi Muhammad disebut Nabi pertama. Lahirianya Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tapi hakikatnya Nabi Muhammad yang disebut Nur Muhammad itu adalah yang pertama. Lebih dulu adanya daripada seluruh alam raya. Makanya di dalam kitab Berjanji dikatakan, Anta Syamsun, Anta Badrun, Anta Nurun, Fauka Nurin. Engkau Muhammad, nur di atas nur, itu betul. Karena semua nur-nur yang ada di alam ini semuanya keluar dari Nur Muhammad.
Nur keluar dari Nur Muhammad. Nur Muhammad lebih dulu adanya daripada nur-nur yang lain. Sehingga dikatakan, anta nurun, fauqa nurin. Engkau Muhammad adalah nur di atas nur. Iya. Nah, kalau begitu, Nabi Muhammad yang ke sana bukan jasmaninya dan bukan rohaninya. Akan tetapi Nabi Muhammad menyesuaikan diri dengan sasarannya. Siapa sasarannya? Yaitu Allah. Allah itu apa? Allah bukan tubuh kasar dan bukan rohani. Al-Quran menyatakan Allah nur samawati wal ard, bahwa Allah itu adalah nurnya langit dan bumi. Jadi Allah itu adalah nur. Oleh karena Allah adalah nur, di mana Nabi Muhammad mau bertemu dengan nur, nanti Nabi Muhammad bisa bertemu apabila Nabi Muhammad kembali menjadi nur. Selama Nabi Muhammad tidak merubah dirinya menjadi nur, maka dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Bisakah Nabi Muhammad menjadi nur? Bisa. Kenapa bisa? Oleh karena memang asal kejadiannya berasal dari nur yang disebut dengan Nur Muhammad. Iya. Nah, sekarang bagaimana Nur Muhammad bisa sampai ke sana? Berada di ufukil a'la. Itulah sebabnya sampai kendaraan Nabi Muhammad dipakai berisra dan Mi'raj disebut burak. Burak yang membawa Nabi Muhammad. Burak itu apa? Area seborak. Ya, biasa kita roaga sana gambar-gambar borak. Biasa di dinding itu. Gambar burak kelihatannya wajahnya seperti perempuan cantik, badannya seperti kuda, pakai sayap. Saya kira ibu-ibu biasa lihat itu. Baru tertulis di situ burakun Nabi, maksudnya boraknya Nabi Muhammad. Apakah yang dimaksud borak begitu betul? Yang jelas, ya tahu gambar ini borak dan kanita borak. Lenang kalita borak, magambar borak. Kira-kira dia bale-bale ya no? Bale-bale. Jadi itu gambar borak, gambar bale-bale. Lebih mungkin magambar anyaran. Jadi magambar tedo, apa soal ni kita tedo. Ya kot magambar rakit tedo, ya pasti tak memang ni tedo yang kata Andruna malupu bubuan ang kajelay. Lebih turun gambar tedo sana itu gambar borak. Idi ako magambar tedo kaya patuloy sa mga unimekin mita tedo. Ito magambar bora din ang kanita bora man. Ang magambar bora to bali-bali to saya. Begitu Pak. Nah, jadi kalau tidak seperti boraknya itu, borak itu bagaimana? Borak itu bahasa Arab. Bunyi aslinya burakot. Maka dan ini objek borak. Bunyi aslinya burakon. Ia burakon berasal dari kata barkon. Ya. Jadi barkon kemudian menjadi burakon. Barkon bercanda bila. Bila ya ibu-ibu mata kuwan yang biasa kapag kabila. Itu barkon na sana. Ada rubilay, nur, cahaya. Bapak-bapak tahu nur itu bila itu nur. Karena kecepatannya kita masih mau dilihat sudah habis 7 langit. Itu barkon, satu kilat, sidi bila. Tapi aku makan dari murakon, murak. Betuan nasi kurang-kurang na, telu bila. Artinya sekurang-kurangnya 3 kali lipat kecepatan kilat baru sama dengan kecepatan kendaraan Rasulullah. Itulah yang disebut borak. Jadi borak itu bukan dilihat bentuknya, tapi dilihat dari segi kecepatannya. Jadi borak, barkon, borak yaitu bila. Yaitu bila cahaya, nur. Ada sabana. Torangan na nabita nur. Sabana yaro torangan na nabita nur. Nasa bayaro melo na tiri nur mematok. Tapahang. Nabi Muhammad nur.
narima ko na rotonangan na musti nur. Dahil na wadi tubuh kasarana na bita makanyarang ya kunure. Tapahag. Dahil na wadi tubuh kasarana na bita makanyarang ya kunure. Jadi tonganangan na nabita nur, nasabak nur memang melona TV. Tapahag. Muhammad itu adalah nur. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, telah datang dari Tuhanmu nur. Yang dimaksud nur di sini adalah Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran sendiri menyatakan Nabi Muhammad itu adalah nur. Jadi pengenannya nur. Muhammad yang mau dibawa juga nur. Sasarannya itu Allah juga adalah nur. Sebentar Nabi Muhammad pasti bertemu dengan Allah. Karena Allah adalah nur, diantar oleh nur, Nabi Muhammad berhadapan dengan nur, sehingga nurun ala nur, yang bertemu adalah nur dengan nur. Bertemu. Inilah yang terjadi di ufukil a'la. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran, setelah Nabi Muhammad berada di ufukil a'la, ufuk di mana tidak ada lagi tempat di atasnya, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu Nabi Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah berada di situ. Nah, apa yang terjadi pada waktu Nabi Muhammad sudah ada di ufukil a'la? Al-Quran menyatakan, Allah mengatakan summa dana fatadalla. Nur dengan nur sudah berhadapan. Summadana. Kemudian Nabi Muhammad mendekat kepada Allah. Fatadalla. Dan Allah pun mendekat kepada Nabi Muhammad. Jadi, riwayatnya siar nur dengan nur. Muhammad madapir Allah Ta'ala. Allah Ta'ala madapir Nabi Muhammad. Jadi seluruhnya. Ia madapir kurid, ini madapir tukriyah. Itu yang dimaksud summa dana fatadalla. Nah, ini Allah menyatakan seperti itu. Tidak ada yang mengetahui persis apa yang terjadi antara Allah dengan Nabi Muhammad di ufukil a'la selain daripada Allah sendiri. Nah, Allah sendirilah menyatakan wa huwa bil ufukil a'la summa dana fatadalla. Nabi Muhammad pada waktu berada di ufukil a'la, summa dana, Nabi Muhammad mendekat fatadalla, dan Allah pun mendekat kepada Nabi Muhammad. Ini dalam keadaan nur. Ya. Berapa jaraknya? Keseluruh. Madapin itu Allah Ta'ala, madapin itu Nabi Muhammad. Maka kira-kira pahlawangannya. Ayat selanjutnya mengatakan, fakana qaba qausaini au adna. Jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad ini dalam keadaan nur. Pada pahlawangannya, dua capakna panah. Fakana qaba qausaini. Yang dimaksud qausaini ini satu panah, ini ujung panah dan ujung sini. Panah itu kalau kita lihat panjangnya kurang lebih 2 meter. Jadi ujung sini panah dan ujung sini satu, itu kata Allah. Jadi jaraknya Allah dengan Nabi Muhammad pada waktu itu kurang lebih 2 meter saja. Allah adna, bahkan bisa lebih dekat lagi kata Tuhan. Mungkin tinggal 1 meter. Ya. Nah, sekarang tentang jaraknya itu dua ujung panah di sini dengan ujung panah di sini Allah, di sini Nabi Muhammad. Ada 3 penafsiran ulama tafsir. Talunru apa tafsiran andre gurta to tafsirnya. Pertama, maka dari andre gurta tafsirnya naya pahlawanganna padai 2 capak na panah. Betuanna Yorofung Allah Ta'ala si bawa Muhammad nafakuada pena si pena Rofung Allah Ta'ala si bawa Nabi Muhammad kurang lebih saja 2 meter. Kepada yakudi
Saya pergi ke rumah, di mukanya Bapak, jarak 2 meter saja. Maka saya bisa menatap Bapak itu dari kakinya sampai ujung rambutnya. Saya bisa tahu betul Bapak ini begini, karena jarak kita cuma 2 meter. Demikian pula Nabi Muhammad dengan Allah. Jaraknya hanya kurang lebih 2 meter, sehingga Nabi Muhammad tahu betul ini Allah, sudah inilah Tuhanku ini. Begitu. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua menyatakan jarak antara Allah dengan Nabi Muhammad sama dengan jaraknya 2 ujung panah. Ulama tafsir menyatakan betul 2 ujung, tapi itu 1 panah saja. 1 panah 2 ujungnya. 1 panah 2 ujungnya. Artinya sekalipun 2 wujud, Allah dengan Muhammad sesungguhnya 1 saja. Tahu itu. 2 ujungnya Allah dan Muhammad itu 1 panah. Artinya cuma 1 itu, Allah dengan Muhammad itu 1 saja. Ini. Jadi terjadi apa yang disebut di dalam ilmu tasawuf wahdatul wujud. 1 wujud. Sekalipun 2. Bapak-bapak bisa bayangkan bagaimana kalau Allah dengan Muhammad 1 wujud saja. Sekalipun ini Allah, ini Muhammad, tapi 1 saja. Itu yang terjadi di sana. Penafsiran ketiga menyatakan yang dimaksud dengan faqaba qausaini au adna, 2 ujung panah, ialah Nabi Muhammad telah memetuhi Allah Ta'ala. Nabi Muhammad telah mengiring Allah Ta'ala, sehingga Nabi Muhammad mencaji ajo-ajo dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ajo-ajo dengan Allah Ta'ala. Coba akan deki gare kuyawana lampue. Nare ko makadeki kuyawana lampue. Masu ajo-ajo ta. Nige yero ajo-ajo ta. Ajo-ajo ta. Makadeka yawana lampue. Masu ajo-ajo. Diga pun ajo-ajo. Iya. Naya pun Allah Ta'ala angka ajo-ajona. Niga ajo-ajona. Yana tu Muhammad. Jadi Muhammad ajo-ajona pun Allah Ta'ala. Magata sedih. Nah, inilah yang digunakan oleh orang-orang sufi di dalam beribadah kepada Allah. Maka keluarlah al-abid wal ma'budu wahidun. Tori sumpah, ubawa pemah sumpah, sidimi. Karena memang terjadi perpaduan antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam keadaan seperti itulah, kalau penafsiran pertama jarak 2 meter, penafsiran kedua mengatakan 1 saja wujud Allah dengan Muhammad itu 1 saja. Penafsiran ketiga mengatakan Nabi Muhammad itu adalah ajo-ajo dengan Allah Ta'ala. Disitulah turun fa'auha ila abdihi ma'auha. Dalam keadaan ajo-ajo dengan Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad, disitulah turun perintah kepada Rasulullah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa pada waktu Nabi Muhammad menerima perintah sembahyang itu, Nabi Muhammad satu dengan Tuhan. Oleh karena itulah, katakanlah sekarang Nabi Muhammad sudah kembali ke bumi, dan saya sudah antar bapak-bapak kembali ke bumi. Tadi kan saya bawa bapak ke sana, ke atas itu. Sekarang saya bawa bapak-bapak itu turun ke bumi. Sekarang sudah ada di sini. Nah, sekarang ini kita kan diperintahkan sembahyang, sholat yang dibawa tadi itu dari langit. Kita kan dari langit tadi menerima sembahyang. Nah, sekarang kita mau salatnya bukan di langit tapi di sini. Di sini kita mau sembahyang.
Apa itu? Apa yang harus dilakukan di dalam sembahyang? Maka dari pattarekat toriologi. Misa moga di sana sampajangnya. Ya kode misa di sana sampajangnya. Belang mutu belang ngalin rombo deh mulolongan. Angka memang garo di sana sampajangnya. Menurut Al-Quran memang ada angka di sana sampajangnya. Ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Aqimis sholata lidzikri." Pakedai sampajangnya untuk merengaran lauhiyah. Betul na dari kumas sampajang kuya na ba mengerang. Kian na tulisan na sampajangnya. Jadi narik kumas sampajang isaki, watan raka. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya roh rengarata rekenge pada peripungan Allah Ta'ala. Rakam pertama. Sisa nama tu toko kirakan kedua. Mapamula di joka-joka ronawana salion. Maka dani Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Angkar nanganya raku walufe man pinu. Iya karena budo, iya karena saya ibu-ibu ini. Ada tadi ikan itu di meja saya tutup. Saya lupa tuh barangkali sudah dimakan kucing. Ihdina siratal mustaqim telima fide figaga fole ambona beredeto Allah salah. Madu barupani. Letu matu roa desana. Assalamualaikum siraka bawa. Madengar repung Allah Ta'ala. Maka deto patah soku ini tu sirakan itu mali itu talun rakang de galisa nah. Narek kuduan rakaat di marengara duan rakaat lisan. Narek kuma pamula Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Madep dari Allah Ta'ala roh agesana perengarata padat 100% isinya. Nah sekarang di dalam di dalam mengadakan hubungan dengan Allah itu diperintahkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Biasa ustaz-ustaz kita mengartikan ayat ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah atau matewe nase komate ni tawin rewe ni Allah Ta'ala. Bukan itu. Yang diperintahkan irji'i rabbiki radiyatan mardiyah lesu kalau rifamu ini mana tutuai. Ini tutuai rana farenta pung Allah Ta'ala tulin rewa rifuannya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun nasatomate tania. Tomate ini pagan rewa lori pung Allah Ta'ala tapahan. Ya tomate padang kamana mo fisiku buruk nah. Rohna di satu tempat. Dia pegang rewa lori Allah Ta'ala. Jadi rewa lori Allah Ta'ala ini tot boy. Bagaimana cara kita kembali kepada Allah? Yaitu orang-orang beribadah. Ini contoh konkret saja Pak. Kita mau salat. Pada waktu salat kita harus kembali kepada Tuhan. Bagaimana keadaan Allah dengan Nabi Muhammad pada waktu diperintahkan sembahyang, Allah dengan Muhammad satu. Maka pada waktu Allahu Akbar, kita pun harus satu dengan Allah. Allahu Akbar. Pada waktu Allahu Akbar, kita harus berusaha bersatu, menyatu dengan Allah. Menyatu dengan Allah ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama disebut ittihad. Yang kedua disebut qurun. Yang disebut dengan ittihad, di sini saya mengatakan Allahu Akbar. Di sini saya mengatakan berdiri, di sini saya mengatakan Allahu Akbar. Tapi saya tidak merasa diriku di sini. Tapi saya merasa diriku keluar dari diriku dan saya berada di sana. Di sana mana? Di sana saya berpadu dengan Tuhan.
saya keluar dari diriku dan di sana saya berpadu dengan Tuhan. Nah, ini namanya ittihad. Menyatu dengan Tuhan di sana, bukan di sini. Coba bapak-bapak, kalau bapak-bapak takbir, kalau bapak-bapak betul-betul khusyuk, coba sebut Allahu Akbar, bapak-bapak pasti tidak merasa diri di sini, tapi bapak merasa dirinya di sana. Di sana mana? Berpadu dengan Tuhan. Ini dengan disebut ittihad. Keluar dari diri dan di sana kita berpadu dengan Tuhan. Yang kedua disebut hulul. Yang disebut hulul di sini saya mengatakan Allahu Akbar. Maka di sini saya mengatakan Allahu Akbar, di sini saya berdiri dan di sini saya datangkan Tuhanku dan saya berpadu Tuhanku dengan Tuhanku di sini. Saya berpadu dengan Tuhanku di sini, bukan di sana, tapi di sini. Ini disebut hulul. Terserah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mau ittihad atau mau hulul. Kalau mau ittihad, rasakan dirinya keluar dari dirinya dan bersatu dengan Tuhan di sana. Mau hulul, maka di sini bapak-bapak berdiri mengucapkan dan datangkan Tuhan dan berpadu Tuhan dengan Tuhan di sini. Begitu. Nah, pada waktu kita berpadu dengan Tuhan, sudah disitulah kita kembali kepada Tuhan. Itulah yang disebut wa inna ilaihi raji'un. Betul-betul kita kembali kepada Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu saya mohon pertolongan, hanya kepadamu saya menyembah. Ingatan kita melekat pada Allah. Pada waktu melekat pada Allah, disitulah terjadi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah pada waktu itu. Jadi kita ini yang selalu kembali kepada Allah. Bukan orang mati, kita ini yang harus selalu wa inna ilaihi raji'un. Begitu, Pak. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya muliakan, inilah kedatangan Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra dan bermi'raj. Kita mengetahui kulit-kulitnya, tapi saya menyampaikan jalannya untuk Bapak bisa sampai kepada hakikatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Dan ini merupakan kenangan bagi saya. Insya Allah saya sampai di Palu nanti, saya akan selalu ingat bapak-bapak dan ibu-ibu. Setelah selesai muktamar ke-10 Asadiyah, saya bersama-sama dengan bapak-bapak memperingati Isra Mi'raj Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya harap dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.